Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Eza Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-30. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Pandi tersenyum, tetapi ia tidak berbicara lagi. Sementara iring-iringan prajurit Pajang bersama Ki Wirodadi dan anak gadisnya sudah berjalan menjauh. Sebelum kedua orang anak muda itu meninggalkan Ki Ajar dan Ki Pandi, mereka sempat melihat dua ekor harimau yang berjalan melingkar agak jauh dari mereka. Keduanya segera mengenali bahwa kedua ekor harimau itu adalah harimau peliharaan Ki Pandi. Perjalanan keluar dari hutan Jatimalang ternyata tidak sesulit perjalanan memasukinya. Mereka juga tidak dibebani oleh ketegangan yang mencekam, sebagaimana saat-saat mereka dengan meraba-raba kemungkinan yang bakal mereka hadapi di saat mereka menyeberangi hutan itu. Tetapi kedua orang anak muda itu tidak berhasil menemukan kembali kerangka seseorang yang pernah dilihat ketika mereka memasuki hutan itu. Demikianlah, beberapa saat kemudian mereka telah melintasi hutan itu. Meskipun perjalanan itu merupakan perjalanan yang cukup berat, tetapi mereka telah menempuhnya dengan hati yang tidak tertekan. Ki Wirodadi memang tidak dapat berjalan secepat para prajurit. Namun ternyata pemimpin prajurit Pajang itu dapat mengerti kesulitan Ki Wirodadi yang harus menuntun anak gadisnya. Karena itu, Sang Senopati memerintahkan pasukannya untuk memperlambat perjalanan mereka. Dengan demikian, perjalanan kembali menjadi lebih lama, tapi tidak ada hambatan jiwani sama sekali. Demikianlah Manggada dan Laksono telah menyelesaikan satu perjalanan yang mendebarkan. Mereka sempat melihat satu segi kehidupan yang belum pernah dibayangkannya sebelumnya, bahwa ada orang yang sampai hati mengorbankan orang lain dengan cara yang sangat keji untuk kepentingan kepuasan diri. Namun pengalaman yang pernah dijalaninya itu merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi keduanya. Keduanya sempat memperbandingkan ilmu yang telah mereka pelajari dengan gejolak dunia olah kanuragan. Jika sebelumnya mereka merasa telah memiliki bekal yang cukup, sehingga mereka tidak pernah merasa gentar menghadapi apapun juga, mereka kemudian harus mengakui bahwa mereka adalah bagian yang sangat kecil dari kerasnya dunia olah kanuragan. Bahkan mereka harus mengakui bahwa apa yang telah mereka lakukan tidak ubahnya seperti seorang bayi yang memegang bara api. Hal itu dilakukannya bukan karena bayi seorang yang sangat berani, tetapi dilakukan karena tidak tahu bahwa api itu panas dan berbahaya bagi kulitnya. Kedua anak muda itu memang menjadi ngeri jika mengingat kembali apa yang telah terjadi. Mereka sama sekali tidak memperhitungkan bahwa mereka akan bertemu dengan kekuatan ilmu
sebagaimana dimiliki Panembahan Leptogati dan saudara seperguruannya. Bahkan beberapa orang pengikutnya pun memiliki ilmu yang tinggi pula. Seandainya di lereng gunung itu tidak ada Ki Ajar Pangukan dan Ki Pandi, serta prajurit-prajurit Pajang yang memang telah membuat hubungan lebih dahulu dengan Ki Ajar, mereka berdua tentu sudah menjadi debu. Pengalaman itu ternyata merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi kedua orang anak muda itu. Mereka akan dapat menilai setiap langkahnya di kemudian hari. Apakah mereka memiliki bekal yang cukup untuk melakukannya? Namun ketika keduanya berbicara tentang hal itu pula, Laksono masih juga berkata, "Tetapi seandainya kita tidak memberanikan diri memasuki tempat itu, gadis Ki Wirodadi tentu sudah menjadi korban." "Belum tentu," jawab Manggada. "Nyawa seseorang berada di tangan Yang Maha Agung. Bukankah Ki Ajar telah bersiap pula untuk melakukannya? Bahkan Ki Ajar telah berhubungan dengan para prajurit di Pajang." Laksono mengangguk-angguk. Katanya, "Iya, agaknya memang demikian." Manggada tidak berkata apa-apa lagi. Ia justru sedang merenungi dirinya sendiri. Bekal yang diberikan Ki Ajar ternyata sangat berarti baginya, karena ia akan mampu mengungkapkan tenaga cadangannya lebih meningkat lagi. Bahkan Ki Ajar telah memberikan petunjuk bagaimana ia dapat mengembangkannya dengan latihan-latihan yang teratur dan semakin rumit, sehingga seakan-akan dapat membuka seluruh jalur-jalur nadinya sampai yang sekecil-kecilnya. Dengan demikian ia akan dapat mempergunakan tenaga cadangannya sebanyak-banyaknya. Dalam pada itu ternyata perjalanan pasukan Pajang dan Ki Wirodadi pada satu saat memang harus berpisah. Padukuhan Ki Wirodadi tidak berada di pinggir jalan menuju ke Pajang, namun jalan yang harus ditempuh oleh Ki Wirodadi dan anak gadisnya tidak terlalu jauh lagi. Sementara itu, anak gadis Ki Wirodadi sudah menjadi sangat letih, bahkan hampir tidak dapat melanjutkan perjalanan lagi. Karena itu, Ki Wirodadi menyampaikannya kepada pemimpin prajurit Pajang itu bahwa ia dan anaknya akan beristirahat. Selanjutnya, mereka akan memisahkan diri mengambil jalan terdekat menuju ke rumahnya. Pemimpin prajurit Pajang menjadi ragu-ragu. Dengan nada rendah ia bertanya, "Apakah tidak ada kemungkinan buruk dapat terjadi atas anak gadis Ki Wirodadi?" "Mudah-mudahan tidak, tetapi sudah barang tentu bahwa kami tidak mempunyai pilihan lain, karena kami tidak akan mungkin ikut bersama pasukan ini ke Pajang," berkata Ki Wirodadi. "Jika Ki Wirodadi menghendaki, kami akan mengantar Ki Wirodadi sampai rumah," berkata pemimpin prajurit itu. "Terima kasih, kami tidak ingin terlalu merepotkan para prajurit," berkata Ki Wirodadi. "Soalnya bukan itu," jawab pimpinan prajurit itu. "Tetapi jika Ki Wirodadi bertemu dengan Panembahan Leptogati yang lepas dari tangan kita, maka segala jerih payah Ki Wirodadi akan hilang tanpa arti sama sekali." "Kita akan berdoa," berkata Ki Wirodadi. Kemudian pemimpin prajurit Pajang itu berpaling kepada Manggada dan Laksono. Dengan ragu-ragu, pemimpin prajurit itu bertanya, "Kalian akan pergi kemana anak-anak muda?" Manggada dan Laksono saling berpandangan sejenak, namun kemudian Manggada yang menjawab, "Biarlah kami mengawani Ki Wirodadi sampai ke rumahnya. Selanjutnya kami berdua akan dapat melanjutkan perjalanan kami." "Kemanakah tujuan kalian sebenarnya?" bertanya pemimpin prajurit itu. Manggada termangu-mangu, namun akhirnya ia menjawab, "Kita memang akan pergi ke Pajang,
Tetapi kami tidak dibatasi oleh waktu. Kapan saja kami dapat menempuh perjalanan ke Pajang. Pemimpin prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Syukurlah, jika demikian, biarlah anak-anak muda itu mengantar Ki Wirodadi sampai ke rumah. Meskipun seandainya Panembahan Leptogati ingin menyelesaikan kalian semuanya, tidak akan mengalami kesulitan. Tapi bagaimanapun juga Ki Wirodadi tidak sendiri." Demikianlah, sejenak kemudian, Ki Wirodadi memisahkan diri bersama anak gadisnya, serta Arya Manggada dan Laksono yang telah membantunya mencari anak gadis itu. Meskipun kedua anak muda itu tidak dapat menyelesaikan orang-orang yang menculik anak gadisnya, karena orang itu ternyata berilmu tinggi, namun keduanya telah mendorongnya untuk berusaha tanpa mengenal hambatan apapun juga. "Yang Maha Agung telah memenuhi permohonanku," berkata Ki Wirodadi di dalam hati. Sejak semula ia memang yakin jika permohonannya dipanjatkan dengan kesungguhan hati, Yang Maha Agung akan memberinya, asal permohonan itu tidak bertentangan dengan kehendaknya. Untuk tidak menarik perhatian banyak orang, Ki Wirodadi, Manggada dan Laksono tidak mengenakan senjatanya, terutama busur dan anak panahnya yang di punggung itu. Ketiganya memberikan kesan sebagai pemburu yang pulang dari hutan. Dalam pada itu, Ki Wirodadi yang melihat anaknya letih mengajak untuk berhenti di kedai pinggir jalan. Kedai yang tidak terlalu besar, namun cukup ramai. Ketika ketiga orang beserta anak gadis Ki Wirodadi memasuki kedai itu, beberapa orang telah berada di dalam. Namun Ki Wirodadi masih mendapatkan tempat di sudut yang agak terpisah, sehingga tidak banyak terganggu oleh para pembeli yang lain. Kebetulan menghadap pintu putulan. Demikian mereka memesan minuman. Dalam waktu singkat pesanan telah dihidangkan. Begitu cepat, sehingga Ki Wirodadi berkata, "Pelayanan di kedai ini cukup baik. Itulah agaknya yang membuat kedai ini menjadi ramai dengan pembeli." "Memang menyenangkan," sahut Manggada. "Jika kita harus menunggu terlalu lama, rasa-rasanya begitu cepat menjadi jemu. Kadang-kadang kita tidak lagi merasa haus dan lapar." "Nah," berkata Ki Wirodadi, "sekarang kita akan makan apa?" Mereka pun kemudian memesan nasi untuk mereka berempat. Tetapi selagi mereka mulai meneguk minuman, mereka dikejutkan kehadiran beberapa orang penunggang kuda. Begitu cepat dan tiba-tiba berhenti di depan kedai itu, sehingga debu berhamburan. Semua berpaling ke arah mereka. 4 orang anak muda di atas punggung kuda. Demikian mereka berloncatan turun. Terdengar suara tertawa mereka yang keras. "Kita makan dulu," berkata salah seorang di antara mereka hampir berteriak. Yang lain pun kemudian mengikuti anak muda itu masuk ke dalam kedai. Sementara itu, orang-orang di dalam kedai tiba-tiba menjadi gelisah. Seorang di antara mereka berdesis, "Anak-anak itu lagi." Ki Wirodadi tertarik pada kata-kata itu. Selagi anak-anak itu masih di luar, ia bangkit dan melangkah mendekati orang itu sambil berdesis, "Kenapa dengan anak-anak itu? Mereka adalah anak orang kaya. Mereka terlalu dimanjakan, sehingga tidak mau menghargai orang lain. Mereka menganggap bahwa uang di kantong ikat pinggang mereka adalah segala-galanya," berkata orang itu.
Tetapi mereka tidak sempat berbicara lagi. Anak-anak muda itu telah berdiri di pintu yang agaknya paling berpengaruh di antara mereka, berdiri bertolak pinggang sambil memandang berkeliling. Sementara Ki Wirodadi melangkah kembali ke tempatnya. "Nampaknya kedai ini telah penuh," berkata yang berdiri di pintu. Tapi seorang yang berdiri di sampingnya setelah matanya singgah di sudut kedai itu berkata, "Hei, di sana ada tempat." Kawan-kawannya serentak memandang ke arah yang ditunjuk. Yang bertolak pinggang kemudian tertawa sambil berkata, "Telah disediakan tempat bagi kita." Suasana di dalam warung itu menjadi sepi. Pelayan yang menyerahkan nasi pesanan Ki Wirodadi berbisik, "Hati-hati dengan anak perempuan Kisanak." Ki Wirodadi mengerutkan keningnya. Ia cepat menyadari keadaan. Karena itu, ketika pelayan pergi, Ki Wirodadi berkata, "Marilah anak-anak muda, aku mohon kalian duduk di lincak pada deretan ini." "Kenapa?" bertanya Laksono yang duduk bersama Manggada berhadapan dengan Ki Wirodadi, dipisahkan geledek bambu rendah untuk meletakkan makanan. "Cepatlah, sebelum anak-anak muda itu mengambil tempat. Jangan pikirkan yang macam-macam. Anak gadisku tentu tidak keberatan jika ia tahu kepentingannya," berkata Ki Wirodadi. Manggada dan Laksono tidak sempat berpikir, sementara anak-anak muda itu memasuki kedai sambil tertawa dan berkelakar berlebihan. Manggada dan Laksono telah bergeser duduk di lincak bambu di deretan Ki Wirodadi dan anak perempuannya, sehingga gadis itu berada di antara Ki Wirodadi dan Laksono. Baru kemudian Manggada duduk sambil menarik mangkuk minumannya dari sisi lain. Sejenak kemudian, keempat anak muda itu sudah berdiri di sebuah lincak panjang mereka. Seorang di antaranya berkata, "Tempat kita sudah digeser anak-anak ini." Yang lain tertawa, katanya, "Barangkali mereka termasuk keluarga dekat, atau barangkali adiknya atau kakaknya." Manggada dan Laksono tidak menjawab. Mereka tetap sibuk minum minuman hangat mereka. Sementara itu, pelayan kedai telah menghidangkan pula makanan bagi Manggada dan Laksono. "Orang-orang itu membawa busur." Tiba-tiba seorang di antara anak-anak muda itu berteriak. Ternyata busur dan anak panah yang mereka letakkan di geledek bambu rendah itu menarik perhatian. Mereka berganti-ganti menimangnya. Seorang di antara mereka bertanya, "Hei, Kisanak, apakah kalian pemburu?" Ki Wirodadi menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia menjawab lemah, "Ya anak-anak muda, kami adalah pemburu karena kami tidak punya mata pencaharian lain." "Kalian jual daging buruan itu?" bertanya salah seorang lagi. "Tidak," jawab Ki Wirodadi. "Penghasilan kami justru dari kulit binatang buruan itu." Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba seorang di antara mereka berdiri di belakang anak gadis Ki Wirodadi. Dengan nada tinggi ia bertanya, "Apakah gadis ini juga ikut berburu?" Ki Wirodadi termangu-mangu, namun kemudian jawabnya, "Ya anak-anak muda, anak gadisku sudah terbiasa ikut dalam perburuan. Jika kami berada di tengah hutan sampai berhari-hari, dialah yang menyediakan makan dan minuman kami." "Luar biasa," desis anak muda yang berdiri di belakang anak perempuan Ki Wirodadi yang duduk dengan tubuh gemetar di amben bambu. Meskipun ia tidak akan mengalami peristiwa seperti di atas altar penyerahan korban itu.
tetapi ngeri juga melihat tingkah laku anak-anak muda itu. "Sayang Kisanak," berkata anak muda yang lain, "gadis itu terlalu cantik untuk hidup di dalam hutan. Kulitnya yang lembut dan sorot matanya yang redup membuatnya menjadi seorang gadis yang luruh." Tapi tiba-tiba saja seorang di antara anak-anak muda itu berkata, "Mari kita duduk untuk makan dan minum." Keempat orang itu pun kemudian duduk di atas lincak panjang berhadapan dengan Ki Wirodadi, anak gadisnya dan kedua orang anak muda yang menyertainya. Manggada dan Laksono nampaknya tidak begitu menghiraukan mereka. Keduanya tetap memakan pesanan mereka dengan lahapnya. Tetapi sikap kedua orang anak muda itu menarik perhatian keempat orang berkuda yang baru datang itu. Mereka agak tersinggung dengan sikap itu. Orang-orang lain begitu menghormati mereka, tapi kedua anak muda itu sama sekali tidak memperhatikannya, apalagi menghormatinya sebagaimana orang lain. Namun anak-anak muda itu mempunyai cara tersendiri untuk mengusik Manggada dan Laksono. Seorang di antara anak-anak muda itu tiba-tiba saja bertanya, "Kisanak, daripada anak gadismu kau bawa ke sana kemari, bahkan berburu di hutan, biarlah aku membawanya. Ibuku memerlukan seorang pelayan khusus. Anakmu tentu akan diterima oleh ibuku. Aku menanggungnya. Jika ibu menolaknya, biarlah aku yang membawanya." Laksono dan Manggada memang tergelitik hatinya, tetapi keduanya tidak cepat mengambil sikap. Keduanya masih saja makan tanpa mengangkat wajah mereka. Ki Wirodadi pun tidak menjawab sama sekali, tetapi ia tidak dapat makan begitu saja tanpa menghiraukan anak-anak muda itu. Apalagi ketika seorang di antara mereka berkata, "Kisanak, semua orang tahu di mana rumah kami. Karena itu biarlah aku membawa anak perempuanmu sekarang. Ambil nanti di rumahku. Aku membeli sebuah kalung emas yang barangkali akan berarti bagi anakmu." Yang lain telah menyahut, "Anakmu terlalu cantik." Anak muda itu sama sekali tidak menahan diri lagi. Ia telah berdiri dan dari tempatnya ia mencoba menggapai wajah anak Ki Wirodadi. Betapapun mereka menahan diri, namun terasa bahwa api telah mulai menyentuh perasaan mereka. Anak perempuan Ki Wirodadi bergeser, mendesak ayahnya, sehingga Ki Wirodadi tergeser sejengkal. Tetapi anak-anak muda yang datang berkuda itu justru tertawa melihat anak Ki Wirodadi ketakutan. Sambil tertawa seorang di antara mereka berkata, "Kau tambah cantik, pipimu menjadi merah." Yang lain tertawa menyentak. Di sela-sela tertawanya, seorang berkata, "Hahaha, gadis itu semakin membuat aku gila. Mari kita persilahkan gadis itu singgah di rumah kita. Makin cepat semakin baik." Tanpa menghiraukan Ki Wirodadi, Manggada serta Laksono, anak-anak muda itu mulai berbuat kasar. Mereka bangkit dan melingkari geledek bambu tempat meletakkan makanan. Dengan serta-merta, mereka menangkap pergelangan tangan gadis yang menjadi semakin ketakutan itu. Orang-orang yang berada di dalam kedai tidak ada yang berani menolong. Mereka kebanyakan sudah mengenal anak-anak muda itu yang berasal dari keluarga kaya dan berilmu tinggi. Jika anak-anak itu tidak dapat menyelesaikan satu persoalan yang biasanya menyangkut gadis, janda, atau bahkan perempuan yang sudah bersuami, beberapa orang upahan akan ikut campur. Karena itu, mereka yang tidak sampai hati melihat seorang gadis diseret ke atas punggung kuda dan dibawa lari ke tempat yang tidak banyak diketahui orang, lebih baik secepatnya meninggalkan kedai itu.
Namun dalam pada itu, tiba-tiba Manggada berteriak, "Tolong, tolong saudara kami ini." Sejenak ruangan itu dicekam ketegangan, tapi keempat anak muda yang berusaha menyeret gadis itu justru tertawa berkepanjangan. Seorang di antara mereka berkata, "Tidak ada gunanya kau berteriak, tidak ada orang yang akan menolongmu." Bahkan Laksono bertanya, "Kenapa aku berteriak minta tolong? Apa kita tidak dapat menyelesaikan sendiri?" Tapi Manggada menjawab, "Aku bukan minta tolong, aku hanya ingin tahu pengaruh mereka terhadap orang-orang di sini. Ternyata tidak seorang pun dari sekian banyak laki-laki yang berani menolong, meski nampaknya mereka ingin." "Persetan!" geram salah seorang dari anak muda yang ingin merampas anak Ki Wirodadi itu. "Apa yang kau katakan tentang kami?" Ki Wirodadi kemudian berdiri, ditariknya anak gadisnya dan disuruhnya berdiri menempel dinding. Sementara Ki Wirodadi berdiri di depannya, tapi tampaknya Ki Wirodadi masih bersikap tenang. Orang-orang dalam kedai itu menjadi heran, tapi Manggada justru tersenyum sambil berkata, "Pengaruh kalian besar di sini, tapi bukan pengaruh baik. Kalian ditakuti oleh orang-orang di tempat ini. Terbukti tidak seorang pun yang berani berbuat sesuatu ketika kalian berusaha melakukan kejahatan. Lihat, semua laki-laki di kedai ini bagaikan membeku di tempatnya. Satu dua merasa lebih baik pergi daripada menolong kami yang mengalami kesulitan." "Tutup mulutmu!" geram salah satu pemuda itu. "Kami memang ditakuti di sini. Tidak ada orang yang berani menghalangi kemauan kami. Nampaknya kau orang asing di sini. Karena itu aku peringatkan, agar kalian tidak menentang niat kami. Biarkan kami membawa gadis itu. Tunggu di sini. Kami akan mengembalikannya kemari dengan sebuah kalung emas di lehernya." Tetapi Manggada justru tertawa. Katanya, "Kalian terlalu kasar. Kalian tidak berusaha mengambil hati gadis itu, atau ayahnya atau kami saudara-saudaranya. Kalian seperti serigala melihat kelinci yang putih mulus." "Diam!" seorang di antara mereka berteriak. "Jika kalian berani menentang kehendak kami, maka kalian akan menyesal. Sementara gadis itu akan mengalami nasib yang lebih buruk." Namun Laksono menyahut tidak kalah lantangnya, "Jangan menakut-nakuti kami. Kalian tentu tidak akan seimbang dibanding Panembahan Leptogati." Keempat orang itu memang termangu-mangu. Namun seorang di antara mereka sempat juga bertanya, "Siapa Panembahan Leptogati itu?" "Baiklah, jika kau belum pernah mendengar, tidak ada gunanya aku memberitahukan. Tapi yang perlu kau ketahui, Panembahan Leptogati itu berilmu sangat tinggi." Jawab Laksono. "Apa hubungannya dengan kami?" bertanya seorang di antara mereka. "Kalian tentu bukan murid-muridnya." Jawab Laksono. "Persetan!" geram yang lain dari keempat anak-anak muda itu. "Berikan gadis itu padaku. Kau tidak akan mendapat pertolongan dari siapapun." "Dari bebahu padukuhan ini," desis Manggada. "Persetan dengan mereka. Yang jelas berani ikut campur, kami putar lehernya sampai patah." Geram anak muda itu. Manggada akhirnya kehilangan kesabaran. Kemudian katanya kepada Ki Wirodadi, "Lindungi anak itu. Biarlah kami melayani keempat anak-anak muda ini." Keempat anak muda yang lebih tua dari Manggada dan Laksono itu terkejut mendengar kata-kata Manggada. Bahkan orang-orang dalam kedai itu pun terkejut. Tetapi mereka mengerti bahwa anak muda itu tidak benar-benar minta tolong tadi. Ia hanya ingin mengetahui lingkungan yang sedang dihadapinya. Seseorang di antara anak muda penunggang kuda itu menggeram. "Apakah kau sudah jemu hidup?"
Pertanyaan yang aneh, desis Manggada tanpa menjawab pertanyaan itu. Laksono tidak sabar lagi, tapi ketika ia bergeser maju, Manggada mencegahnya. Katanya, "Jangan di dalam." "Bagus," sahut Laksono. Kemudian katanya, "Mari kita keluar. Jika kalian berhasil mengalahkan kami berdua, baru kalian akan berhadapan dengan ayah. Dan bila ayah juga kalah, bawalah gadis itu kemana kalian suka." Keempat anak muda itu merasa heran melihat sikap kedua orang yang mengaku sebagai saudara gadis itu. Keduanya masih sangat muda, tapi agaknya memiliki kepercayaan diri sangat tinggi. Seorang dari keempat anak muda itu berkata lantang, "Cepat keluar, kita selesaikan persoalan ini dengan baik. Tapi jangan mencoba berbuat licik dengan membawa gadis itu pergi. Dia harus ikut keluar agar dapat kami awasi." "Bagus," kata Manggada. "Gadis itu akan berada di luar pula. Dengan berkelahi di luar, kita tidak perlu mengganti barang-barang atau makanan dan minuman yang kita rusakkan." Tanpa menunggu lebih lama lagi, Manggada dan Laksono melangkah keluar. Keempat anak muda itu saling berpandangan sejenak, namun mereka pun telah menyusul Manggada dan Laksono. Seorang di antara mereka sempat mengajak Ki Wirodadi dan anak gadisnya ikut keluar pula. Dengan tenang Ki Wirodadi mengajak anak gadisnya keluar dari kedai itu. Bahkan ia sempat berbisik, "Satu hambatan kecil dibandingkan apa yang pernah kau alami, Ger." Gadis itu termangu-mangu sejenak, namun ia pun kemudian melangkah keluar mengikuti Ki Wirodadi. Beberapa orang memang menjadi tegang. Mereka menganggap bahwa orang-orang asing itu tidak mengenal siapa keempat anak muda penunggang kuda itu. Orang-orang asing itu tentu akan mengalami banyak kesulitan jika mereka berani melawan anak-anak muda itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.